selamat pagi semuanya. Selamat datang dari podcast UTV. Semoga hari ini kabarnya selalu sehat. Jadi hari ini spesial banget karena kita bakal mendiskusikan sesuatu yang dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari dan akan membicarakan soal sampah. Dan kita akan bahas bagaimana sampah ini dapat dijadikan sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat di masyarakat. Kali ini kami kedatangan tamu atau narasumber yang sangat keren, yaitu dari founder salah satu inisiatif pengelolaan sampah di Jakarta Selatan, yaitu Pos Bijak Tanjung Barat Indah, atau biasa disingkat Pos Bijak TBI. Dengan itu, yang Ibu. Nanti sebagai perwakilan dari Ibu juga, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai diskusi. Buat yang baru dengar, mungkin masih banyak yang belum tahu ya soal Pos Bijak dari TBI ini. Kira-kira kapan Pos Bijak TBI didirikan, kemudian bagaimana latar belakang lalu dimulai mencari bisnis? Pos Bijak resmi didirikan sebetulnya baru 4 tahun yang lalu. Ya, jadi pada waktu pandemi tahun 2020. Tapi sebetulnya sudah ada inisiatif untuk memilah sampah. Saya pribadi sih udah 10 tahun yang lalu memilah sampah di rumah sendiri dan membuat kompos sendiri gitu ya. Tapi begitu beberapa bapak-bapak di warga di sini merasa perlu, maka kami sepakat untuk mengelola itu secara komunal. Ya. Kebetulan Tanjung Barat Indah ini terdiri jadi satu RT, cuma satu RT. Ya. Jadi lebih mudah sepanjang Pak RT-nya setuju, ini lebih mudah untuk dilaksanakan. Saya dengar tempat-tempat yang lain kalau banyak RT cari kesepakatannya aja susah ya. Tapi kalau di sini itu udah pada waktu Pak RT punya visi yang sama gitu lah, sehingga kami coba lakukan. Kemudian yang kedua, yang penting adalah ini sama sekali tidak menggunakan dana dari RT, dari IPL, tapi gotong royong masyarakat. Jadi saya selalu fundraising setiap kali ada kebutuhan. Itu sebabnya fasilitasnya juga didirikan secara bertahap ya, tidak langsung bagus gitu enggak, tapi bertahap karena dananya ya seadanya yang kita punya sampai saat ini. Dan menurut profesi yang berarti lahir dari kepedulian lingkungan sekitar masyarakat. Yang pertanyaan kedua, sekarang ke pertanyaan yang lebih teknis. Bagaimana sih sistem pembuatan sampah di Kota itu berjalan? Kita yakin bahwa kami sadari bahwa tidak semua warga sadar perlunya memilah sampah. Kuncinya di pemilahan. Ya, kalau warga tidak mau memilah, nggak akan jalan. Nomor satu itu pemilahan. Sebagian warga menganggap memilah itu pekerjaan berat. Padahal seharusnya kalau kita punya 3 tempat saja untuk memisahkan itu sudah lebih mudah gitu ya. Nah, untuk itu kuncinya bagaimana membuat warga itu nggak direpotkan gitu ya. Jadi paling repot kan sebetulnya sampah organik ya, karena itu sisa makanan, kotor-kotor gitu lah, sisa sayur, sisa buah gitu kan. Jadi pada waktu itu salah seorang bapak warga punya ide, kita kasih aja mereka ember masing-masing. Tadinya idenya kita taruh tong di ujung-ujung jalan. Terus sebagian warga bilang gak bakal jalan karena siapa yang mau setor sampah gitu kan, gak ada cerita gitu kan. Nah yang kami lakukan adalah kami membagikan ember-ember, kita bilangnya ember putih karena memang warnanya putih ya, ember bekas cat atau es krim atau bumbu lah dalam skala besar, ember bekas yang kami beli dari beberapa tempat di Jakarta ini. Ember itu pun sumbangan, jadi ada satu warga, saya beli ember 10, bagi-bagi apa tetangganya, saya beli ember 12, saya beli ember berapa 2 gitu ya. Itu pun gotong royong. Akhirnya kita dapetin semua bisa dapat ember. Tiap rumah dapat 2 ember. Satu itu diisi, satu disimpan di pos bijak. Besok pagi jam 7 mereka harus keluarkan embernya di
depan pagar, nanti diambil yang sudah berisi sampah organik, ya itu nanti diambil oleh PR yang keliling, lalu diproses jadi kompos di pos pijak, ya. Dia diganti ember baru yang bersih. Jadi proses pencucian ember pun kami yang lakukan, bukan warga. Warga itu biasanya tidak puas dengan proses pencucian di sini, cuci lagi sendiri, gitu ya. Ya itu terserah masing-masing kan. Nah, sementara kalau sampah anorganik itu masih dibungkus-bungkus plastik seadanya. Biasanya yang dipakai plastik bekas laundry ya, kan banyak banget plastik bekas laundry itu dipakai buat bungkus plastik, bungkus kardus, terus apa, styrofoam, terus sampah yang banyak banget di sini. Ya, nah, itu prosesnya. Jadi yang banyak ditiru oleh teman-teman yang bikin pengelolaan sampah seperti ini itu adalah ide dengan ember putih itu. Kayaknya itu banyak ya. Iya betul. Makanya kemarin ini kami melakukan proses penggantian ember karena sudah 4 tahun embernya ada yang rusak, ada yang karena plastik ya, ada yang rusak, gantungannya jebol, apalah macam-macam. Sulit sekali cari ember putih. Habis dari pasaran itu hilang. Sampai saya bingung, kenapa kok tiba dulu tuh gampang banget beli ember putih di mana-mana ada. Sekarang saya baru sadar bahwa sekarang lomba-lomba orang beli ember putih untuk penanganan sampah ya nggak apa-apa lah, itu akibatnya. Mungkin kita mesti cari cara lain gimana caranya mengumpulkan sampah organik. Jadi warga memang harus mulai dari rumah. Kemudian nanti sampahnya diambil oleh PR dari pos pijak. Saya ada videonya, nanti saya kasih video. Boleh banget punya. Karena video itu menggambarkan proses itu. Proses ya, tahapannya ya. Boleh dibilang cukup praktis untuk ternyata manajemen dari para Sederhana. Dari sistem ini sekarang udah berapa sih jumlah nasabahnya yang terdaftar di pos pijak? Kami nggak pakai pendaftaran. Karena kita tuh ada 400 rumah, tapi 350 yang terisi. Yang 50 itu rumah kosong, rumah kedua, rumah macam-macam deh pokoknya. Nah, 350 ini sampai saat ini baru 60% ya. Ada aja yang bandel. Iya. Ya, tapi saya mengharap dengan adanya Pergub dan lain-lain agak sedikit mulai semester 2 ini kami akan mulai enforcement. Kalau tadinya tuh nggak ada konsekuensi, nggak memilah ya udahlah, paling diomelin tetangga, paling gitu ya. Tapi sepertinya semester 2 ini kami akan pakai peraturan gubernur sebagai sebagai alasan gitu ya. Silakan memilah, kalau nggak memilah kita akan ambil sampah. Ya kebayang nggak sih sampah organik nambah? Karena yang paling banyak. Iya. Memang sampah. Nanti belum sekarang pas sukarela aja. Ya menurut saya sih alhamdulillah lah ya. Cukup malu lah kan kalau arisan belum jadi kesadaran, masih nggak enak sama tetangga, tapi oke lah. Dalam 50 rumah itu juga udah cukup banyak kesadaran dari warga juga. Ya belum 100%. Bertahap juga. Selanjutnya mungkin sampah aja yang diterima dari pos pijak tadi dan bagaimana cara lagi dari pos pijak. Kan sampah dikategorikan dengan pemilahan itu ya. Kalau sampah organik kami olah menjadi kompos, ya. Terus kompos itu kita jual ke warga utamanya, atau ada pesanan-pesanan dari luar kalau kebetulan tahu. Tapi kita tidak secara komersial mengiklankan atau apa enggak, karena produksinya juga seadanya kan, seadanya. Seberapa sampah masuk ya sebegitu yang kita proses ya. Nah, sampah plastik yang bernilai itu diambil oleh pemulung untuk disalurkan ke bank sampah dan lapak-lapak yang sudah ada, ya. Itu bernilai dengan membayar. Jadi pemulung datang ke sini bukan cuma pungut, tapi dia bayar, ya. Bayarnya ke RT. Lalu komposnya kita jual. Lalu
ranting-ranting dahan-dahan tebakan itu diambil oleh pengusaha tahu juga dengan membayar. Ya. Jadi prinsipnya semua sampah yang keluar dari TBI itu disalurkan ke tempat yang bertanggung jawab. Bahkan styrofoam itu juga diambil oleh armada kemasan untuk mereka setahu saya mereka kirim ke salah satu pabrik untuk mengolah styrofoam. Ya. Saya pikir sih itu sudah cukup memadai sementara ini karena kami tidak bisa membuat fasilitas pengolahan sendiri. Organik. Kalau untuk organik, so far sudah puas karena pupuknya itu udah dipakai untuk kebun durian di Lebih Batu, dipakai untuk petani bawang misalnya di Brebes gitu ya, udah dipakai di mana-mana. Jadi kami pikir itu bermanfaat lah. Kalau uangnya nggak memadai, tapi paling enggak itu tidak jadi sampah. Salah satu yang barangkali saya bisa angkat di sini, tadinya DKI itu mengambil 2 kontainer per hari sampah residu dari sini, karena semua residu. Setelah dipilah, dia mengambil 2 kontainer seminggu. Jadi turunnya 80%, sekarang tinggal 20% yang Bantar Gebang. Jadi kalau Bantar Gebang itu ada kebakaran, terjadi penumpukan, TBI nggak bertanggung jawab, nggak ikut-ikut ya, karena kami hanya menyumbang 2 kontainer per minggu. Itu aja yang saya kalau dibilang success story, bukan fasilitasnya yang bagus, bukan prosesnya yang gimana, tapi bahwa sampah residu itu bisa dikurangi. Saya rasa ini tujuan akhir dari pengelolaan sampahnya DKI ya, yang saya rasa gitu. Jadi saya rasa ini yang perlu ditekankan sama teman-teman di konteks lain, bahwa bagaimana mengurangi sampah ke TPA itu aja, supaya sampah itu jangan sampai landfill itu tambah lama tambah banyak dan akhirnya itu terjadi kebakaran, gas metan lah, apa segala macam, ya kan? Nah itu yang terjadi di sini. Kalau boleh tahu rata-rata volume sampah yang diolah transfer itu setiap bulannya berapa? Kami mengolah sekitar kompos jadinya itu 150 kali 5 kali. 750 kilo ya, itu diolah dari banyak sih sebetulnya, mungkin 1/3. Saya bisa kasih data India, saya nggak hafal, tapi setiap hari ada mereka terdata ya. Nanti saya cek ya. Jadi semua proses yang tadi dijelasin pasti nggak selalu mulus ya. Boleh kita bagaimana caranya untuk mengajak warga untuk memiliki konsentrasi tentang sampah ini dan kita untuk pilah sampah dari itu. Kalau saya tahu udah kemarin 100% memilah. Justru saya bingung. Dalam arti gini, yang belum dicoba cuman law enforcement ya, pemaksaan hukum ya. Tapi sudah di apa namanya, imbau, sudah di Buyon nih paling rajin mengedikan DPA grup ibu-ibu, terutama ibu-ibu lah ya yang tapi ada beberapa ibu-ibu yang lihat nggak apa-apa ada terus apa namanya, jadi kita mau coba lebih intensif lah gitu ya. Saya sih yakin harusnya ini jadi habit ya. Karena kalau kayak di rumah saya yang udah habitnya dari dulu, nggak sulit sama sekali kok memilah, kuncinya hanya pemilahan, selebihnya itu diatur oleh RT, jadi nggak perlu khawatir gitu. Yang pasti memilah alasan satu penyebabnya ya, kalau tadi tanya banyak warga mengandalkan pada ART, sementara ART itu ganti-ganti.
Jadi yang sekarang diajarin, Lebaran tahun depan sudah ganti ART-nya, ya itu yang paling sering terjadi. Karena kalau saya tanya, oh kok belum memilah gini-gini, aduh sih mbaknya udah saya ajarin tetap aja masih. Dan itu alasan paling sering. Menurut saya nggak pakai ART mungkin ke saya sendiri. Tapi itu adalah fenomena di Jakarta di mana semua orang memang pakai ART. Dan ART itu nggak bisa disalahin juga karena pemahaman terbatas dan barangkali majikannya kurang rajin kasih tahu. Harusnya kalau udah jadi habit sih. Saya rasa ilmunya budaya perusahaan bisa dipakai. Harus dipaksa dulu. Kalau udah dipaksa mungkin nggak natural atau apa ya, nanti jadi bisa. Kalau udah bisa baru jadi biasa, baru jadi habit. Jadi mungkin terpaksa bisa biasa itu harus jadi satu kata kunci kan. Jadi kendalanya tadi situasional aja ya. Ya, Situasional. saya yakin untuk warga tadi Bapak bilang kalau ini kan warga lumayan menengah lah ya gitu ya, harusnya bisa dengan pendidikan yang baik harusnya bisa. Semua orang sadar bahwa itu harus dilakukan, tapi tidak semua orang punya ini untuk punya dorongan untuk melakukan itu aja. Umur kebiasaan itu nggak bisa instan ya dia. Ya, sabar kita udah 3 tahun lebih. 4 tahun ya. Menurut Bulan ini ada nggak progres dari warga setelah sejak PDI ini didirikan? Mungkin ada progres yang kelihatan di pemerintah warga. Kalau menurut warga, bukan dari warga tapi dari kompleks saya. Kalau menurut warga, ya kita jadi lebih bersih, gitu ya pasti ya lingkungannya lebih bersih. Kemudian yang kedua, dampak cukup besar itu pada karyawan, karena hasil penjualan kompos, penebangan dan lain-lain itu kembali ke karyawan sebagai insentif. Jadi mereka tuh tahu persis bahwa sampah itu ada nilai. Buat mereka itu aja, karena kan mereka memang dari keluarga yang prasejahtera ya. Jadi buat mereka kalau sampah itu ada nilainya, oh mereka itu berebut yang namanya botol kosong, udah nggak ada lagi botol kosong berserakan, nggak mungkin aja berserakan, karena pasti diambil karena tahu bahwa sampah itu ada nilainya, dan itu kembali ke mereka, bukan diambil oleh RT, nggak 1 sen pun RT nggak ambil. Tapi nah sekarang malah ini kantor apa? Gudang garam itu kan di situ ada gudang garam, ada tenaga, ada ASKO ya. Mereka minta supaya sampahnya kami kelola. Jadi kita ini seminggu 2 kali kalau nggak salah ngambil sampah dari sana, kita proses. Baik yang sampah tadinya mereka pakai vendor luar, tapi lalu ada masalah apa sekarang pakai. Ya saya sih nggak menolak selama saya tanya sama para karyawan sanggup lah kan, jadi harus sanggup stocking. Ini untuk dibahas apakah pos sejak PDI ini sudah bekerjasama dengan bank sampah induk, DLH atau pihak CSR? Kalau DLH ya pasti bukan kami yang ke DLH yang datang ke sini. DLH itu rajin banget ke sini. Bahkan yang sebetulnya saya cukup bersyukur dari 3 tahun yang lalu itu DLH datang kemari dan kepala DLH-nya kebetulan dipindah ke Jakarta Barat dan dia bikin hal yang sama malah lebih bagus dari jadi saya pikir efek snowballingnya itu cukup baik lah ya. Buat kami nggak ada keuntungan apa-apa, tapi dengan ini diduplikasi oleh beberapa kompleks yang lain, menurut kami itu sudah cukup baik gitu ya. Yang sekarang belum kelihatan efeknya, tapi kalau kerjasama dengan bank sampah kami sebetulnya tidak secara formal, ya tergantung Pak Jaman itu aja yang ambil ke kita, suka-suka dia mau kasih ke bank sampah yang mana gitu ya. Kami nggak pusing karena kami itu tidak tega memutus mata rantai Pak Jaman, karena itu terima dia sejak dulu sebelum ada pos pajak. Dia ambil
sampah anorganik dari sini, kemudian dijual ke apa. Kalau kami berurusan langsung sama bank sampah, Pak Jaman nggak punya kerjaan dong, kan kasihan ya. Jadi kami juga memikirkan mata pencaharian ini juga. Sampai hari ini kami belum memutuskan bekerja langsung. Bahwa nanti bank sampah ada yang mau ngambil atau apa yang tergantung Pak Jaman, kita udah kasih sama Pak Jaman. Iya. Bagus ya Bu, tapi tentu masih ada ruang untuk kita berkembang lagi. Ya tergantung sampahnya. Sementara saya itu udah mau memutuskan styrofoam tidak boleh masuk sini. Iya. Jadi kalau mau masuk ke sini, orang yang di sini ini tidak boleh dagang pakai styrofoam nantinya. Karena styrofoam itu alat emas yang paling murah, jadi itu dipakai orang. Tapi juga paling berbahaya, 300 tahun baru hilang tuh, baru bisa baru bisa terurai. Jadi sebetulnya di mana-mana udah nggak ada orang pakai styrofoam, Indonesia aja Pak. Indonesia aja yang ini yang pakai styrofoam. Itu dari bulan ini untuk dukungan apa yang diharapkan dari pemerintah, swasta maupun dari masyarakat. Dari pemerintah dulu. Dari pemerintah jangan bolak-balik datang, ya, tanpa ngapa-ngapain. Kalau menurut saya, kalau kayak kita yang udah pasti jalan nih, bukan cuma ngomong-ngomong doang gitu ya. Kayak misalnya gini, kita bikin anggaran, boleh nggak saya dibantu untuk bikin depo yang baik, seperti yang saya cerita tadi, bahwa kontainernya pemerintah. Betul. Ya kan? Dulunya kalau rusak kami yang perbaiki. Sekarang saya nggak mau. Ini kontainer pemerintah, udah bagus kita kasih tempat, udah bagus kita mengurangi frekuensinya, ya kan? Kalau rusak pemerintah dong yang benerin. Saya kebetulan kenal baik dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Asep tuh. Ya, karena saya langsung ke Pak Asep, cepet nih kita dapat macam-macam. Ya kan? Tapi kan nggak begitu ya caranya ya. Nah, saya minta itu dukungan supaya ada. Terus yang kedua, kontainer itu cepat rusak karena kita nggak punya atap. Jadi kena hujan kita panas. Apa memang kita dibantu bikin pengatapan itu? Kita nggak mampu, bukan mampu lah. Mungkin mampu, tapi lama gitu ya. Ngumpulin duitnya lama gitu ya. Untuk bikin, nah tolong kayak saya nggak tahu kalau di pemerintah jadi proyek atau jadi apa gitu ya. Tapi kita bisa bikin anggaran, kita ajukan ke ini pikiran sederhana saya ya, Pak ya. Pikiran sederhana saya itu kita bikin anggaran, bikin depo sekian gitu ya, untuk kepentingan pemerintah juga, bukan hanya untuk kepentingan kami. Tolong di approve gitu loh, tolong dibantu. Itu aja sederhana. Kalau yang kecil-kecil beli mesin caca, beli mesin ayam, kami bisa sendiri kok. Ya, kalau anggarannya ada, saya pikir pemerintah juga cat-cat kayak nggak ngerti. Iya. Kalau anggarannya ada. Nah, banyak kalau dari kelurahan, dari kecamatan itu yang sering saya dengar, oh banyak tuh di tempat kita nggak ada yang pakai alat cacah kayak alat ini kayak, ya daripada nggak ada yang pakai. Iya. Jangan dibeli dulu kalau belum ada yang mau pakai. Saya suka gitu. Saya nggak pernah kerja di pemerintah Pak, jadi saya swasta, jadi agak-agak kurang sabar soalnya. Jadi kalau ditanya bantuan, bantulah kami untuk ini. Kemarin aja kontainer kita rusak, minta diganti. Dibilangnya tidak ada anggaran. Tapi saya bersyukur tidak akan membeli sendiri. Karena menurut saya kontainer itu tanggung jawab pemerintah, dan itu ada anggarannya pasti pemerintah. Hanya bukan kita ya kan. Itu aja. Maaf ya, saya suka agak Apa adanya gitu loh. Sama kok. Kalau ada. Nanti ada akan kami dari pemerintah juga ke. Yalah. Iya. Mestinya DPRD kan punya kepanjangan tangan kaki gitu harusnya gitu ya. Perwakilan. Sebelum kita wrap up, mungkin aku juga penasaran. Apa sih tantangan yang paling besar selama proses edukasi warga soal penanganan sampah? Saya nggak melihat apa gitu. Saya nggak melihat ada tantangan yang cukup besar sih. Kalau menurut saya sih soal
kami belum menemukan cara yang paling baik untuk memaksa warga. Cuma satu itu, karena peran warga itu hanya di situ, hanya memilah. Selebihnya enggak tergantung sama warga, selebihnya tergantung pada kami sendiri yang pintar-pintar memilah ya. Kalau tantangan mengenai edukasi soal pengelolaan sampah, Nah itu bukan tantangan namanya, karena persoalannya di kami sendiri. Tim kebersihan ini semuanya masih aktif bekerja, mau yang ibu, mau yang bapak, mau yang semua. Jadi kami itu belum bisa full time, bukan pensiun sana bisa full time untuk mengurus ini. Jadi kalau dibilang edukasinya tantangan, enggak, kami yang belum cukup effort untuk melakukan. Kalau menurut saya effortnya itu kurang. Jadi bapak aja mau datang negosiasi waktu gitu kan, karena saya Senin rapat, besok saya rapat, cuma Sabtu lupa baru bisa gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih tantangan justru bukan dari para tapi dari kami sendiri, dari tim sendiri. Kami mengakui bahwa Yun baru selesai ngajar, dari kemarin udah bilang saya ada kelas online, ada kelas online, saya kalau semuanya begitu. Jadi ya kan kami juga harus cari makan. Karena harus tetap bukan berasap ya, harus nyala tuh. Dapurnya Dapurnya harus Ya, nyala. mungkin ini Bu Nadia, kita selama ini pada kesempatan pertemuan ya, ibu-ibu arisan mungkin Ya. di pertemuan perayaan, pembelasan yang kami sampaikan gitu, Masih belum kesadaran, masih belum kesadaran, karena masih begini. Ada Bu Yun, ayo kita jangan pakai styrofoam ya, misalnya. Masih gitu. Iya. Ya. Harusnya kan enggak ya? Iya. Harusnya kan berpikir, oh kita nggak boleh pakai styrofoam nih, karena styrofoam itu rusak gitu ya misalnya. Nah, belum. Oh itu dianjurkan terus, tapi kami nggak bosan-bosan ya Bu Nadia walaupun pelaksanaannya. Sampai kapan kita bisa sampai kayak masyarakat Jepang? Iya. Jepang tuh mungkin 34 Betul. bis. Kita 3 Pak. Cuma sampah organik, anorganik, Sama residu. B3 aja. Sekarang mau saya tambah B3. Iya. Karena saya sudah berhubungan dengan Dinas Lingkungan Hidup yang ngurusin B3. Iya, ada. Ya kan di sini banyak orang tua, banyak jarum suntik, Iya. banyak jarum-jarum yang buat apa tuh Mandiri, gula darah, banyak diapers ya. Saya baru berhubungan sama B3 ya. Dan mereka menyambut baik. Menurut saya pelayanan cukup baik. Ibu tinggal kasih tahu aja kapan nanti kami ambil. Udah dikasih handphone ya, udah dikasih ini. Jadi menurut saya sih pelayanannya cukup. Tanggapnya. Bahkan memang tidak mudah dari membentuk konsumsi dan kesadaran juga. Tapi bisa. Tapi bisa. Itu yang kadang-kadang orang berpikir, aduh susah ya, ini orang nggak mau deh, gini, terus berhenti di situ, nggak dicoba. Bicara berkata. Kami juga waktu awal merasa itu nggak gampang loh dulu orang ini, tapi coba aja dulu, siapa yang mau aja dulu. Ternyata bisa. Dan udah berapa tahun ini oke ya jalannya ya. Karena Sudah kelihatan hasil. sekarang itu pemanfaatan kompos yang barangkali masih tergantung pada kami di KPPKP. Kalau udah mulai stoknya naik, siapa perlu kompos? Saya anterin loh Pak, pakai mobil pribadi saya dianterin. Katanya kompos paling mahal se-Jakarta. Dianterinnya pakai mobil penumpang, bukan pakai mobil bank. Oke, mungkin terakhir nih kita tutup, ada nggak sih target posisi PBI ini ke depannya, dan adakah rencana atau mimpi yang mau dicapai oleh PBI? Kalau kami tim kebersihan itu mimpi, saya bilang kalau mimpi itu kayak nggak mungkin dicapai ya, namanya juga mimpi ya. Tapi kalau targetnya 100% warga memilah. Jadi tidak ada lagi, dan
Saya nggak bermimpi, ini mimpi benar-benar ya, zero waste. Menurut saya omong kosong zero waste, nggak mungkin zero waste. Artinya saya masih nggak bisa mengolah tisu misalnya. Iya. Saya sudah mengurangi memakai tisu, tapi kalau masih kecil. Nah, jadi saya sih cita-citanya BTP ini 100%. Tetapi residunya tetap ada. Dipilah nggak apa-apa, asal residunya itu berkurang dari sekarang 2 kontainer seminggu, paling banyak 1 kontainer seminggu. 10% nggak apa-apa lah jadi residu. Iya. Nggak apa-apa. Kebayang nggak kalau seluruh Jakarta hanya 1% yang ke Bandar Tukang? Apa yang terjadi di Jakarta? Ya kan? Bandar Tukang itu nggak lagi jadi timbunan sampah. Kecuali ini benar nih, pemerintah mengolah sampah menjadi tenaga listrik. Iya. Mimpi. Tapi ke depannya kita ada presidennya ada 3 tempat. Saya ada di dalam BA Group Waste Management alumni meeting. Iya. Ya. Masih jadi perdebatan para profesor, para dokter, para pegiat, para apa mengenai waste management. Iya. Ya, WT itu masih jadi perdebatan karena bisa dilakukan, tapi mahal. Dan sekarang semua pengolahan semua fasilitas yang ada itu nggak jalan karena ya itu barangkali perlu dicari cara ya. Kalau di negara maju Pak, misalnya kayak di Austria dan lain-lain, itu malah pemilahan sampah sudah lebih sedikit, sudah lebih longgar, nggak lagi lebih banyak karena semuanya itu dicampur jadi satu dengan teknologi yang canggih dan mahal. Itu bisa diolah sedemikian rupa, dipilah di dalam fasilitasnya, dan ada yang jadi listrik, ada yang gimana, ada yang jadi mana, dengan biaya yang besar. Kita bisa emang, ya kan? Orang anggaran di mana-mana dipotong. Kemarin saya baru datang dari Amerika, katanya kan anggaran Kemenlu aja dipotong, nggak boleh bayar apa-apa. Iya. Nah, gimana ya sampah mau dapat anggaran yang lebih besar? Itu bisa, benar, itu bisa. Tapi menurut saya Masih saya nggak jauh. goyang dulu. Saya bilang Iya, sama benar. Pak Ade dari kemarin kita tuh sederhana. Ada banyak yang nawarin, ibu nggak mau bikin RTF, nggak mau bikin ini. Saya bilang saya mau bekerja berdasarkan kemampuan Pak. Karena kemarin saya ditawarin insinerator. Saya bilang oke, berarti saya insinerator pengen juga ya, gitu kan, punya insinerator 980. Wah, hampir 1 M, enggak deh. Gak sanggup. Dari mana saya dapat 1 M? Kalau diberi kasih pemerintah boleh Pak. Masukan. Sebenarnya ada sekarang itu. Dan insinerator itu harus sertifikasi dari supaya tidak menimbulkan polusi sampingan. Jadi cita-citanya itu 100% memilah sehingga kami bisa menjadi 10% sampah residu. Itu aja, udah tinggal 10% lagi. Kita semoga itu bisa tercapai. Mudah-mudahan dengan dukungan pemerintah. Aku yakin dengan semangat ini pos bijak TBI juga pasti bisa menjadi contoh buat wilayah-wilayah lain di Jakarta. Insya Allah. Nah, itu dia mungkin edukasi setelah hari ini kita bisa mengenai dan dari pos bijak dan Barat juga. Terima kasih banyak ya, ini banyak banget insight yang kamu dapat dan juga kasih buat edukasi bagi wilayah lain dari sistem pencegahan, pengolahan sampai harapan ke depan. Terima kasih Indonesia sudah bersama kita.